Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nadia Samuela Hendra Putri. Saya NIM saya 2501030069. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai usaha yang akan saya jalankan. Usaha yang akan saya jalankan bernama Semi Kreatif, yang bergerak dalam bidang digital kreatif dan profesional foto editing. Nah, semi kreatif ini sendiri, usaha ini sesuai dengan passion saya, di mana saya memiliki passion atau keahlian dalam bidang desain grafis dan juga foto editing. Nah, kenapa sih saya membuat atau menjalankan usaha ini? Saya melihat bahwa banyak UMKM dan individu yang minim waktunya, minim perangkat yang kurang memadai, dan keterbatasan skill desain. Nah, hal ini menjadi penghambat utama mereka untuk tampil lebih profesional. Nah, dari ini usaha saya yaitu semi kreatif akan membantu dan memberikan jasa untuk membantu mereka untuk mendesain dan tampak lebih profesional. Apa saja sih produk yang ditawarkan di semi kreatif? Tentunya ada editing foto, di mana di editing foto kami menawarkan retouching, color grading, penyesuaian cahaya, dan manipulasi foto. Ada juga desain untuk kebutuhan akademik, seperti pas foto, slide presentasi, pamflet acara kampus, poster untuk acara juga, dan lain-lain. Ada juga desain konten media sosial, ada poster, feed Instagram, banner digital, dan lain-lain. Ada juga desain sederhana untuk UMKM, seperti logo basic, katalog menu, dan kartu nama. Nah, dalam pas foto ini sendiri, karena semi kreatif bergeraknya secara online, jadi pas foto yang kami tawarkan hanya untuk editingnya saja. Jadi klien atau customer dapat mengirim foto mereka, lalu kami akan bantu edit untuk misal mau ganti warna baju, background, bahkan bisa untuk membantu lebih terlihat tersenyum atau tirus. Nah, ada juga produk yang kami tawarkan itu bagaimana. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama ada pas foto, di mana background di awal di sebelah kiri itu masih berwarna biru atau belum diedit, dan rambutnya masih berwarna coklat. Nah, kalau foto formal kan biasanya minta kalau warna rambutnya warna hitam. Nah, sesudahnya itu dengan background warna merah, rambutnya juga sudah dengan warna hitam. Ada pula color grading, penggantian warna. Di sini dengan kebutuhan warnanya dibuat seperti vintage. Jadinya sebelum dan sesudahnya tampak hampir sama tonnya, warm tone, cuma lebih ke vintage, jadi kayak seakan-akan pakai kamera lama. Selanjutnya ada konten Instagram. Ini contoh yang saya berikan adalah konten Instagram untuk rombel di non-formal education atau di pendidikan non-formal di rombel 1. Ada pula mock-up produk, biasanya digunakan atau dibutuhkan oleh pengusaha UMKM untuk mock-up atau untuk melihat gambaran dari produk yang mereka tawarkan. Nah, target pelanggan semi kreatif ini sendiri yaitu pemilik UMKM dan online shop, di mana yang mereka membutuhkan desain logo, kemasan, dan feeds Instagram agar produk lebih menarik.
Dan selanjutnya ada mahasiswa, pelajar, dan bahkan tenaga pendidik sekalipun. Mereka yang membutuhkan desain poster acara, presentasi, edit pas foto, mind mapping, dan kebutuhan lainnya. Ada juga pelanggan kami dari content creator atau personal brand yang membutuhkan thumbnail video dan retouching. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan keunggulan. Pastinya usaha yang saya buat itu tidak tidak sepenuhnya unggul, masih punya kekurangan. Nah, kekurangannya salah satunya adalah persaingan dengan jasa serupa di media sosial. Dan bahkan usaha editing foto dan desain grafis mulai tergantikan oleh AI atau kecerdasan buatan. Ada pula kekurangan lainnya yaitu kapasitas produksi terbatas karena masih dikelola oleh tim kecil. Karena yang mengelola atau yang tim kami itu baru seperti saya sendiri dan teman-teman kecil saya. Bukan teman kecil, maksudnya kayak teman dekat-dekat saya. Nah, ada juga ada kalau ada kekurangan pasti ada keunggulan. Nah, keunggulannya sendiri yaitu ke desain yang unik dan mengikuti tren terbaru. Tentunya membuat desain itu pasti berproses dan ada perubahan dari generasi ini ke generasi ini. Jadi nggak selamanya monoton. Jadi bukan yang ada gradasi dan lain-lain. Ini sesuai dengan requestan dari customer. Dan pasti kami mencari referensi yang terbaru dan terkini. Ada juga keunggulan yaitu harga cenderung lebih murah tapi dengan kualitas profesional. Kami menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan studio desain atau foto yang sudah besar, tapi tidak kalah dengan kualitasnya. Seperti itu. Nah, keunggulan yang lainnya adalah proses pengerjaan yang cepat dan responsif terhadap revisi. Dikarenakan usaha ini itu bergerak online, jadi pengerjaannya dapat di mana saja dan dapat cepat. Ada juga responsif terhadap revisi. Jadi karena online itu juga chat dari customer itu dapat terjawab atau revisi yang diminta oleh customer dapat dilakukan dengan cepat. Dan tentunya desain yang kami buat itu tetap sesuai dengan arahan dan tanpa meleset dari permintaan dari customer. Seperti itu. Nah, modal untuk usaha ini tergolong kecil. Di sini saya hanya membutuhkan satu laptop atau HP. Di sini saya tulis 0 dikarenakan saya sudah memiliki HP dan laptop yang support desain. Yang kedua ada langganan software. Ini untuk software premium dan lain-lain. Ini saya patok harga 150. Ada juga internet dan listrik. Ini jadi satu, seperti wifi, kuota, dan listrik. Karena listrik itu satu rumah itu bisa banyak, jadi saya hanya ambil sebagian kecilnya saja. Dan total dari modal usaha untuk membuat semi kreatif yaitu adalah Rp350.000. Nah, kalau udah DM dan gimana sih workflow atau prosesnya dari client chat sampai selesai? Nah, yang pertama ada konsultasi atau briefing detail keinginan klien serta negosiasi perkiraan harga.
Jadi di awal, semi kreatif akan memberikan price list atau harga awal. Seperti misal, start dari 5.000. Tapi tergantung jika klien request yang agak susah atau requestnya banyak, itu akan meningkat seiring level kesusahan yang klien berikan. Nah, yang kedua ada proses kreatif, di mana ada tahap desain dan edit atau editing. Nah, setelah mendapat briefing atau pesanan dari klien, pastinya segera untuk didesain dan editing. Yang ketiga ada review. Kalian dapat melihat mentahan atau masih ada watermark untuk direvisi. Nah, untuk review ini sendiri, hasil yang telah selesai dikirimkan terlebih dahulu ke customer dengan catatan masih ada watermark atau seperti coretan untuk menandai bahwa itu tuh belum selesai dan belum bisa buat customer itu ambil. Nah, setelah dilihat oleh customer dan customer itu memberikan revisi atau apa sih yang harus diperbarui oleh hasil ini. Nah, setelah itu baru dikerjakan lagi. Kalau sudah tidak ada revisi, baru ke tahap berikutnya, yaitu pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ini sendiri, semi kreatif akan menentukan harga yang sesuai dengan tingkat kesusahan pesanan klien. Dari yang awal pematokan harga dan di awal itu sudah dikasih tahu ke customer, semisal ini lebih mahal nggak apa-apa atau misal udah dapat ini apakah kalau tinggi nggak apa-apa kayak gitu. Nah, setelah membayar adalah tahap finalisasi, di mana semi kreatif akan mengirim file tersebut dengan resolusi yang tinggi melalui file drive atau di WA menggunakan file HD atau dokumen. Nah, semi kreatif sendiri sudah memiliki akun Instagram yang bernama @semikreatif. Dapat dicek di platform Instagram. Nah, di sini semi kreatif memberikan beberapa contoh atau portofolio yang telah dibuat oleh semi kreatif sebelumnya. Di sini juga akan diberikan review-review dari customer sebelumnya di dalam sorotan. Tapi dikarenakan akun ini baru dibuat, jadi belum ada sorotan. Namun untuk beberapa portofolio sudah ada. Dapat dicek di akun semi kreatif. Sekian presentasi dari konsep usaha yang akan saya jalankan. Selebihnya saya minta maaf dan jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf dan di lain waktu saya akan memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Saya Nadia Samuela Hindra Putri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.